Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk hari ini kita lanjut dari yang data kemarin ya. Yang kemarin kita sudah mencari rata-rata, total, maksimum, minimum, dan juga bagaimana rata-ratanya itu bisa berubah kalau di filter ya. Nah sekarang hmm, kita asumsikan ya, eh, kalau di pekerjaan begitu di kantor, ini kan datanya itu data semua ya, data mentah begitu bisa dibilang. Dan ini aja ada berapa baris nih? Ada 9.000 baris lah ya, 9 ribuan. Jadi hmm, kalau di tingkat middle management ke atas begitu ya, mereka tidak mungkin menelaah data mentah ini begitu. Mereka tuh pinginnya ada summary ya, ada rangkuman supaya bisa mengambil keputusan. Nah, asumsinya adalah di kantor kita eh, ada manajer penjualan yang baru, jadi beliau belum tahu gitu ya, belum tahu ada berapa kategori produk, kemudian produknya itu dijual ke mana saja begitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab ya berdasarkan data yang sudah kita miliki. Oke, untuk yang pertama, ada berapa jenis kategori produk yang kita jual? Nah, ini bisa kita lihat di bagian sheet produk. Ya. Kategori itu ini, yang di kolom kedua ya. Di kolom kedua ini, tapi kan ada banyak ya, ada banyak eh, jenis. Atau mungkin tidak terlalu banyak, tapi bagaimana cara kita memastikan supaya kita benar-benar bisa tahu berapa jenis, ya itu bisa kita filter. Ya, bisa kita filter aja. Caranya sebenarnya tidak harus di blok ya, tidak harus di blok semua, tapi cukup letakkan atau pilih di sel mana saja, asalkan di dalam tabel. Ya, Excel itu bisa membaca tabel mana yang akan difilter ketika kita mengaktifkannya. Kemudian kita pergi ke menu data dan langsung tekan filter. Klik filter, maka dia akan terfilter langsung. Di sini akan terlihat ya, kita bisa klik di sini, akan terlihat ada berapa jenis data unik yang ada di kolom kategori ini. Ini tuh maksudnya yang unik. Contoh yang tidak Contoh unik itu seperti apa? Ya, misalnya di sini saya tambahkan ya, ini saya edit furnitur X misalnya. Ya, ada X, XX. Maka di sini dia akan nambah kategorinya. Kenapa? Karena XX ini sudah dianggap unik, ya. Beda dia. Maka dia akan muncul di sini sebagai kategori baru begitu ya, jenis data baru. Ini bisa kita hapus lagi. Nah, jadi jawabannya adalah tiga jenis ini ya, furniture, office supplies, dan teknologi. Untuk jawaban ini kita sudah bisa jawab. Supplies dan teknologi. Di antara kategori tersebut mana yang paling besar penjualannya? Itu pertanyaan selanjutnya. Eh, kita harus menghubungkan tabel yang ada di sheet transaction dengan tabel yang ada di produk. Kenapa? Karena tabel yang ada di transaction ini hanya memiliki data produk ID. Sedangkan for ini, ya, for ini itu kita nggak tahu dia itu apa. Ya sebenarnya tahu juga sih. Ya. Karena awalnya for itu adalah furniture, kemudian yang awalnya off seperti ini itu adalah office supplies. Kita langsung bisa hitung sebenarnya. Tapi nanti bagaimana dengan misalnya yang ini ya, region. Region mana saja produk kita dijual. Di region itu, ya kita cuma punya data postal code ataupun kode pos. Nah, ini kita nggak tahu nih, yaitu region mana.
Makanya kita harus hubungkan ke tabel yang di sini nanti. Ya. Nah, gimana cara menghubungkannya? Ada banyak cara sebenarnya. Ya, tapi yang paling umum, ya yang paling cepat juga itu adalah menggunakan VLOOKUP. Ya. Data di tabel ini akan kita tambah data dari tabel produk. Caranya adalah kita klik dulu di sini ya, untuk menambahkan kolom. Kemudian kita pergi ke home. Kemudian di sini kita klik insert dan pilih insert sheet column. Ya, akan bertambah kolom. Sebenarnya ini kan saya dari tadi pakai mouse ya. Kalau tidak mau pakai mouse juga boleh. Ya, kita klik dulu sini. Kita tekan tombol Alt di keyboard. Nah, maka dia akan muncul di sini. Ya, ada muncul huruf ya. Saya ulangi. Ini belum ditekan Alt-nya, kemudian saya tekan Alt, maka dia akan muncul huruf untuk kita bisa navigasi ke menu ini. Ya, karena kita tahu insert itu di bawah home, ya kita pilih H, kemudian pilih I, ya karena di sini I, dan pilih C, seperti itu. Eh, itu sebenarnya nggak perlu dihafal ya, tapi idealnya memang kalau nanti sudah banyak bekerja dengan Excel, kita tidak menggunakan mouse lagi, tapi banyak menggunakan shortcut. Contoh lagi lain, misalnya kita mau bold ya, boldkan atau menebalkan, itu kan adanya di sini. Nah, kita jangan pakai klik kalau kalau boleh. Kita tekan Alt, tekan A, kemudian tekan satu. Nah, maka dia akan menjadi bold. Ya, untuk tambahan informasi saja bagaimana menavigasi dalam Excel. Oke, sekarang kita tambahkan kategori ini ya. Kita copy, kemudian paste di sini. Control V. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini for BO sekian-sekian ini kategorinya apa? Begitu. Kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP ya. Yang diminta itu yang pertama adalah di sini ada beberapa variabel yang diminta sebenarnya. Yang pertama itu lookup value-nya. Kita ambil dulu di sini ya. Ini nilai yang ingin kita cari di tabel satu lagi. Kemudian kita tekan titik koma. Sini kan kelihatan ya. Yang diminta itu emang titik koma di sini. Ada juga nanti laptop yang mintanya itu koma, koma saja. Nah, itu tergantung di laptop kalian masing-masing. Nanti dilihat pemisahnya itu apa. Nah, kalau di laptop saya itu titik koma. Kemudian tabel array, ya. Kita pergi ke tabel di sini. Kemudian kita blok ya. Dari sini kita blok sampai bawah. Nah, cara blok itu yang pertama kan kita pilih dulu dari kiri paling atas. Kemudian tekan dan tahan shift. Kemudian tekan kanan dan bawah seperti ini. Nah, tapi itu kan lama ya. Caranya adalah eh, kita tekan shift sekaligus kontrol. Tekan shift dan kontrol dan ditahan. Baru kemudian tekan arah kanan sekali, dia akan langsung ke paling kanan. Kemudian tekan lagi arah bawah sekali aja. Nah, maka dia akan langsung ke bagian bawah. Oke, sekarang kita kalau sudah terblok seperti ini, kita klik lagi di bagian mengetikkan rumusnya. Oke, sekarang kita masukkan lagi titik koma. Ini itu adalah
kolom index number. Ya, di tabel ini, kolom keberapa yang ingin kita ambil nilainya. Kita kan pengen ngambil ini nih kategori, yaitu kolom pertama, kedua. Jadi itu kolom kedua dari kiri. Ini kita pilih aja false, supaya dia itu benar-benar eh, yang sama nilainya yang dicari gitu, yang akan keluar. Bukan yang mirip aja, tapi yang betul-betul harus sama produk ID. Oke, sudah jadi, tutup kurung yang kemudian tekan enter. Nah, maka dia akan mengambil furniture. Kalau tidak percaya, coba kita cari di sini. Cari, nah, gitu. Ini kan yang pertama ini ya, 179. 179, maka kategorinya adalah furniture. Oke, untuk yang kedua, apakah kita perlu ketik lagi rumusnya? Enggak, kita nggak perlu lagi eh, tulis rumus. Kita hanya perlu copy yang ini, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Tapi itu kan lama ya, karena ini kan banyak nih barisnya, supaya 9 ribuan. Supaya cepat, kita pakai shift control seperti yang tadi. Sebenarnya kalau kita hanya menekan kontrol bawah, itu akan langsung ke baris paling bawah yang ada datanya. Kalau kontrol kanan, maka akan langsung ke kanan juga. Ya. Nah, supaya kita bisa copy paste rumus ini langsung ke baris paling bawah, kita kontrol C dulu, dia akan tercopy. Kemudian lepas semua keyboard, kemudian kita ke kiri sekali, kemudian kita ke paling bawah, tekan kontrol bawah, kita sudah ke paling bawah. Kemudian kita ke kanan, baru kemudian kita blok, shift control atas, nah, kemudian bawah sekali. Nah, dia akan sudah terblok nih, dari yang paling bawah tadi sampai ke atas ini. Kemudian tinggal tekan kontrol V. Dan dia paste ya, dari bawah tadi sampai atas. Oke, di sini ada yang NA, ya saya nggak tahu masalahnya ini apa. Harusnya mereka itu tidak NA. Harusnya ada. Oke, ada yang salah ya. Kenapa? Karena saya tadi tidak pakai tanda absolut ya. Ini kan sudah lari dia nih, A25. Ya, sedangkan di sini tadi kan kita mulai dari A1 sampai D1863. Tapi ke bawahnya dia makin lari gitu, bukan A1 lagi. Jadi kita hapus dulu. Yang sudah kita copy, ininya kita perbaiki dulu. Ini kita tambah F4, ya, kemudian di sini juga F4 supaya dia menjadi absolut. Ya, jadi seperti ini tanpa rumusnya. Baru kemudian kita copy lagi. Saya ulang, ini Ctrl C ke kiri sekali, Ctrl bawah ke kanan sekali, Shift Ctrl atas, baru kemudian Ctrl V paste. Oke, ini harus yang ada lagi yang enak.
cek di sini apakah dia sudah sama. Ada tiga jenis kategori produk. Oke, so pertanyaannya tadi kita mau menjawab di antara kategori tersebut mana yang paling besar penjualan. Nah, sebenarnya kan kita bisa juga menggunakan yang ini ya, rata-rata by filter dan juga eh, total by filter begitu. Tapi untuk membuatnya lebih bisa dibaca begitu ya dalam bentuk laporan, maka kita bisa menggunakan atau memanfaatkan fitur pivot table. Pertama caranya kita klik dulu sembarang link di dalam tabel ini, lalu kita bisa blok dulu semuanya tabel. Nah, cara cepatnya lagi adalah supaya kita bisa blok tabel ini. Kita letakkan dulu ya, di sembarang sel yang penting di dalam tabel, kemudian tekan Ctrl A, dia akan terblok semua tabel. Lalu kemudian kita pergi ke menu Insert dan klik Pivot Table. Oke, ini juga sudah benar ya tabel yang akan kita pivotkan sampai baris ke 9995. Saya cek yang ini juga ikut. Oke, udah benar ya sampai baris ke 9995. Kita ulangi Insert Pivot. Maka kita akan otomatis terbuat sheet baru ya. Di sini namanya sheet 1. Dan kita sudah diberikan fitur pivot table filter. Nah, sampai di sini ya kita bisa memasukkan kategori ini. Maka jadi pertanyaannya adalah kategori mana yang paling besar penjualan. Di sini kategorinya kita klik, kemudian kita select ke bagian browse. Kemudian kita klik dan select juga sales ke bagian values karena sales itu kan bentuknya angka. Kemudian yang terakhir profitnya, profit juga namanya. Nah, kalau langsung tahuan ya berapa elemen ya jenis kategori produk mana yang paling tinggi salesnya dan profit. Supaya lebih enak dibaca, ini kita blok dulu dan kita aktifkan comma style. Itu udah di home, kemudian di sini comma style. Eh, jadi yang paling tinggi salesnya adalah teknologi. Sales teknologi. Laba atau profit sama aja. Nah, ini kenapa hilang tadi yang fitur pivotnya? Kalau mau aktifkan fitur pivot ini, kita klik di dalam tabel. Ya, kita bisa lihat ini. Oke, let's say misalnya, ya, tadi kita tidak memasukkan kategori di tabel ini. Misalnya kita hanya menggunakan produk ID. Kalau menggunakan produk ID sebagai tools-nya, maka datanya sama saja dengan data mentah ya, per item ya, per jenis produk. Bukan per jenis ya, maksudnya per produk begitu ya. Kita nggak tahu ini jenisnya apa dan kita tidak bisa sampaikan. Tapi kalau kita buat per kategori ini ya, terus kita bisa terlihat.
Nah, kita misalnya tidak mau sum, ya. Sum itu kan jumlah. Kita bisa ubah di sini value, value settings. Kita bisa mau melihat misalnya average-nya berapa. Nah, average-nya segini ya. Yang paling tinggi rata-rata itu tetap Indonesia. Profit juga kita bisa ubah ke average kan rata lambangnya itu adalah 78 per penjualan. Jangan lupa ini datanya adalah per order, per pesanan. Oke, itu untuk pertanyaan 1 sampai 3. Ya, kemudian saya buat lagi untuk region ya. Jawab yang region. Region mana saja perlu kita dijual. Kita pergi ke bagian region. Sini kita aktifkan filternya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba pakai keyboard ya. Kita tekan ALT. Kemudian filter itu berada di bawah menu data. Ya, kita tekan sekarang. Kemudian kita tekan T. Ya, akan filter. Di sini kita bisa lihat regionnya itu ada 4 jenis. Central, East, South, dan West. East, South, oke. Tujuannya. Kemudian di region ini penjualannya paling besar. Di data transaksi kita, kita hanya punya data postal code. Kita nggak tahu itu region. Kalau mau tahu, kita harus VLOOKUP ke tanggal ini. Gitu ya. Hmm. Sekarang, ya, klik di sini, kita tekan P, kemudian tekan sini, huruf I, kemudian tekan huruf C. Mau pakai mouse juga boleh. Home, insert, klik, insert, shape codes. Oke, di sini ada kita tambahkan range ya. Pemisahan untuk kalau misalnya titik. Ini saya tekan di keyboard shift, control, kemudian control dan shiftnya ditekan. Jangan lupa di sini, klik di sini, kita tekan F4 supaya dia terabsolutkan. Klik di sini, kemudian tekan F4. Oke. Kolom index numbernya itu kolom keberapa ini? Oh, sorry, saya lupa lagi. Kolom value yang berarti. Nah, lookup value-nya itu ya, di tabel yang kita value, dia harus paling kiri. Nah, postal code ini kan di sini dia posisinya, yang bukan di sini. Maka kita harus mulai bloknya dari sini. Harus paling kiri dia. Dia memang link ini. Baru dia itu kolom keberapa? Itu adalah kolom kedua juga. Sini kan dia kolom kedua. Jadi kita isi dua. Ini juga false. Oke, selesai.
Sama seperti tadi, ini kita kontrol C ke kiri sekali, kemudian kontrol bawah ke kanan sekali, kemudian shift kontrol atas, kemudian paste kontrol V. Nah, sekarang kita cek ya secara random. Ini 77095 benar nggak? Saya nggak tahu. Dan F kan benar ya, dia itu sentral. Tapi emang nggak mungkin salah sih ya kalau rumusnya udah benar, rumusnya dia memang akurat gitu. Oke, regionnya sudah kita tambahkan. Sekarang kita punya sheet dan kita cari region. Oke, di sini ada masalah ya, ada masalah. Kenapa? Karena nggak ada nih kolom region. Kenapa? Karena kita baru saja menambahkan kolom itu. Tadinya kan belum ada. Nah, kita bisa pergi ke pivot table analysis. Kemudian kita refresh. Oke, refresh. Nah, maka dia akan muncul region. Kenapa? Karena kita tadi menginitiate tabel pivot tabel ini sebelum penambahan kolom gitu. Oke, kita perlu refresh sumber datanya. Oke, sekarang kategorinya kita remove dulu. Kita klik dan seret regionnya ke bagian rumus. Oke, sudah dapat ya. Kita baru ke sum. Dan di sini juga kita ubah ke sum jumlahnya. Lain tanya jumlah. Di blok, kemudian kita ubah ke koma style. Nah, region dengan jumlah sales terbanyak adalah West. S itu paling besar juga S. Bisa dipasang. Tapi lupa berapa. Jadi di sini. Nah, ya, jawabannya. Iya, saya ingin nambah slicer bisa atau tidak sebagai Oke, bisa ya, karena kita mau menggabungkan dua filter begitu ya, dua kolom. Satu lagi kita bisa pakai seperti ini ya. Kita klik dulu di dalam open pivotnya, kemudian pivot table analyze, kemudian klik nah, ini ya, insert slicer, dan kita bisa pilih kategori dicentang, kemudian oke. Nah, kalau kita mau lihat eh, per region, tapi hanya furniture, nah itu sebenarnya di sentral, ya di region sentral, eh, profitnya tuh loss ya, bahkan minus untuk yang furniture. Untuk office supplies, ya untuk teknologi, ya juga gitu ya cara bacanya. Jadi ini itu adalah seperti eh, apa namanya, filter tambahan gitu. Karena kalau kita masuk ke sini, bisa saja sih sebenarnya, tapi dia itu hmm,
seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi, kelihatan di sentral itu furniture itu loss ya, sebenarnya. Ini kalau furniture saja, ini kalau office supply saja, ini kalau teknologi saja. Kalau kita mengaktifkan, maka dia akan kelihatan semuanya. Oke, jadinya terjawab ya. Jawaban 1 sampai 5. Nah, untuk 7 sampai 9 itu silakan dikerjakan dan diisi ya jawabannya di Google Form yang sudah saya sediakan.